kelompok 7 akan membuat video berita tentang sengketa batas wilayah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Perkenalkan, nama saya Alifia Ramadhani dan ini Amanda Ika Putri Sasono. dan saya Nisa Afriani. Saya Alvina Oktavitriana Stiti. Saksikan videonya teman-teman, jangan lupa like ya. Korut siap bangun tembok perbatasan dengan Korsel secara permanen. Ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara memasuki babak baru usai Sengketa batas wilayah antara Korea Selatan dan Korea Utara atau yang disingkat dengan Korsel dan Korut merupakan salah satu masalah yang kompleks dan berakar dalam sejarah. Sengketa ini meliputi perbatasan darat dan laut, serta ketidakjelasan batas wilayah di zona demilitarisasi atau yang disingkat dengan DMZ, dan perairan di sekitar Pulau Yeoncheon. Sengketa batas wilayah di darat, garis paralel ke-38 yang dulunya menjadi batas antara wilayah yang dikuasai Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua menjadi dasar pembagian semenanjung Korea. Zona demilitarisasi yang terbentuk setelah gencatan senjata pada tahun 1953 menjadi zona buffer antara Korsel dan Korut, namun batas wilayah di dalamnya masih terjadi beberapa insiden batasan termasuk insiden pembunuhan Akse di tahun 1176 dan serangan Korut terhadap Pulau Yeoncheon di tahun 2010 yang memperburuk ketegangan. Sengketa batas wilayah laut Pulau Yeoncheon dan wilayah laut di sekitarnya menjadi area sengketa terbatas laut antara Korsel dan Korut. Dengan beberapa insiden militer terjadi di wilayah tersebut, garis terbatas laut atau yang disingkat dengan NNLL. Korsel menghakim garis batas laut yang dibuat sepihak, namun Korut tidak mengakui garis batas laut tersebut, menyebabkan konflik dan menegangkan di perairan tersebut. Ada beberapa penyebab sengketa, yaitu perbedaan ideologi. Korsel memiliki sistem demokrasi liberal, sementara Korut adalah negara otoriter dengan sistem komunis. Konflik Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 sampai 1953 meninggalkan sisa-sisa konflik dan ketidakjelasan batas wilayah. Dan ada ketidakpercayaan, ketidakkangan perjanjian damai dan terus-menerus terjadi ketegangan di perbatasan, menyebabkan ketidakpercayaan antara kedua negara. Sudah dilakukan beberapa upaya penyelesaian termasuk negosiasi. Beberapa upaya negosiasi telah dilakukan, namun belum ada solusi yang permanen dan komprehensif. Dan gencatan senjata yang ditandatangani pada tahun 1953 hanya mengakhiri pertempuran, bukan perang itu sendiri. Perundingan di Pernamjung, tempat perundingan gencatan senjata, juga membahas garis demarkasi, tetapi tidak mencapai perjanjian damai yang komprehensif. Apakah kita akan banyak melihat drama antara dua Korea ini? Kita harap semoga baik-baik saja.